Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh finusepuh, wabil khusus pengurus Takmir Masjid As-Salam, hadirin hadirat semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Al-Ghuraba, baik yang hadir di majelis ini di malam hari ini maupun yang bisa mengikutinya melalui media online. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat sebagian banyak masyarakat kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikurangi nikmat sehatnya dengan munculnya wabah virus corona yang sampai detik ini, sampai hari ini masih berada di tengah-tengah kita. Di malam hari ini kita alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa lagi dengan kajian kitab fikih sahih fikih sunnah, dan di malam hari ini tema yang akan kita bersama-sama kaji, kita akan melanjutkan seputar tentang fikih kurban. Ya, kita sekarang sudah mendekati hari raya Idul Kurban. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang hewan-hewan jenis apa saja menurut para ulama yang boleh disembelih sebagai al-udhiyah, sebagai sembelihan hewan kurban. Pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang tinjauan fikih terkait dengan hukum menyembelih hewan kurban itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, setiap 1 tahun sekali. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Nah, ini hadis ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah terkait dengan fardunya, wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu setiap tahun sekali, di saat ditakdirkan oleh Allah ketika memasuki 10 hari pertama dia mampu, dia punya kelebihan rezeki, dan dengan rezekinya mampu membeli 1 ekor hewan kambing atau hewan kurban lainnya, maka dia wajib. Ketika wajib berarti ada konsekuensi hukumnya. Apa? Berdosa bagi yang mampu. Itu menurut mazhab Hanafi. Man wajada lahu sa'atan walam yudhi fala yuqribanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, jangan sekali-kali mendekati musola kami, tempat sholat kami, lapangan sholat untuk Idul Adha kami. Begitulah mazhab Hanafi berpendapat. Ya. Tetapi kemudian
Jumhur ulama, mayoritas para ulama mazhab Syafi'i, Maliki sama Hambali berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan kurban bagi yang mampu itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan. Seandainya memang pada saat nanti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia memiliki kelapangan rezeki, maka diusahakan untuk menyembelih hewan kurban. Bagi yang mampu, setiap satu orang individu dan dia mampu setiap tahun, dianjurkan, disunnahkan. Ya, demikian menurut mazhab Syafi'i. Tapi bagi mereka yang hanya cukup, dia hanya bisa membeli 1 ekor kambing saja untuk sebuah keluarga, maka cukuplah 1 ekor kambing, diperuntukkan pahalanya untuk anggota keluarganya. Itulah yang disebut dengan sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Yang dijadikan oleh jumhurul ulama bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah hanya sunnah muakkadah, tidak fardu ain, tidak wajib sebagaimana yang dinyatakan dalam mazhab Hanafi. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain, Rasulullah mengatakan, idza dakhalal asr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min syarihi wa basyarihi syai'an. Seandainya seseorang ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berkehendak, berkeinginan, punya iradah, punya niat, dan dia punya kelapangan rezeki untuk menyembelih hewan kurban, maka kata Rasulullah, apa? Maka janganlah kalian motong kukunya, rambutnya, atau sesuatu yang tumbuh di kulitnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat wa arada ahadukum, dan jika kalian berkehendak, bermaksud, berkeinginan, itu dipahami oleh jumhur ulama. Kalau begitu berarti bahwa hukum menyembelih hewan kurban itu adalah pilihan bagi yang mampu di saat sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka silahkan. Hanya saja disunahkan untuk tidak memotong rambutnya, memotong kukunya, atau memotong sesuatu yang tumbuh di kulitnya itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dalam kitab ini. Setelah kita mengetahui hukum menyembelih hewan kurban ditinjau dari aspek hukum fikih menurut ulama mazhab, ada yang mewajibkan sebagaimana dalam mazhab Hanafi, ada yang hanya sunnah muakkad saja sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhurul ulama, ya. Maka pembahasan selanjutnya adalah ma yudhha bihi. Apa sih hewan yang disembelih yang sah menurut hukum fikih dikatakan sebagai al-udhiyah, sebagai hewan kurban? Maka dalam kitab ini disebutkan la yujza fil udhiyah illal an'am. Tidak boleh hewan kurban itu disembelih kecuali hewan itu al-an'am, yaitu berupa hewan ternak, hewan yang diternak. Apa saja yang dimaksud? Wahia al-ibil, yang pertama adalah al-ibil, unta. Yang kedua wal baqar, yang kedua adalah sapi. Yang ketiga wad'an, yaitu domba, dan yang keempat adalah wal ma'iz, yaitu kambing. Ini yang dianut oleh jumhurul ulama, mayoritas para ulama.
bahwa hewan yang disepakati dan pasti ini memang diperbolehkan dan insya Allah termasuk hewan yang sah sebagai al-udhiyah, sebagai hewan kurban, dan inilah yang dipotong di masa Rasulullah dan para sahabat, yaitu hanya 4 jenis binatang saja. Dan binatang yang dimaksud adalah binatang yang benar-benar diternak, bukan hewan buruan, bukan hewan yang didapatkan dari hasil buruan yang dia itu tidak diternak tapi binatang liar, tapi benar-benar hewan itu adalah binatang ternak. Apa dalilnya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Liyadhkuru smallah, agar mereka ingat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka yang sedang menunaikan ibadah haji bertalbiyah, dan bagi kita yang sedang berada di negerinya masing-masing yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ketika saat memasuki tanggal 10 Yamun Nahar, sunnahkan untuk bertasbih, bertakbir, bertahbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yadhkuru smallahi, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah, alama razaqahum, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Apa rezeki itu? Mim bahimatil an'am, dari hewan-hewan yang diternak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan ternak. Maka salah satu dalam bentuk syukur itu, disembelihlah hewan itu. Inilah menurut jumhurul ulama. Sebagian ditambahkan selain sapi termasuk di dalamnya adalah al-jamus, yaitu hewan berupa kerbau. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Imam Wahbah Az-Zuhaili menambahkan satu lagi yang diperbolehkan juga selain sapi adalah al-jamus, yaitu seekor kerbau. Wa qad nukila jama'atun minal ahlil ilmi al-ijma' ala annal udhiyah la tasihhu illa biha. Disebutkan menurut mayoritas para ahlul ilmi, para ulama fikih, para ulama mazhab, pendapat yang menyatakan bahwa penyembelihan hewan kurban berupa unta, sapi, domba ataupun kambing, ini 4 jenis binatang ini sudah termasuk ijma'. Ijma' itu adalah hampir sepakat. Hampir sepakat. La tasihhu illa biha, tidak sah kecuali hewan-hewan yang tadi disebutkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyembelih hewan dengan tujuan dia menyembelih dengan tujuan agar tercatat dia sebagai mudahhi, orang yang menyembelih hewan kurban mendapatkan pahala keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tapi yang disembelihnya bukan 4 jenis binatang ini, maka apa? La tasihhu biha, itu tidak sah. Dan ini sudah hampir mendekati ijma'. Ya. Lakin haka Ibnul Munzir anil Hasan bin Salih, tetapi dalam kitab ini disebutkan ada sebuah riwayat dari seorang ulama yang bernama Ibnu Munzir dari Imam Al-Hasan bin Salih. Ternyata ada pendapat lain. Hanya saja pendapat ini tidak termasuk pendapat yang mayoritas, pendapat yang minoritas. Dalam kajian fikih, ternyata di dalam sebagian kitab fikih ada yang berpendapat annahu
yazuzu an yudhhiya bi baqaril wahsi wa bid-dabb. Menurut Imam Ibnu Munzir, bahwa ternyata dia berpendapat diperbolehkan saja menyembelih hewan kurban bi baqaril wahsi. Yang disembelihnya itu adalah hewan sapi, tapi sapinya sapi liar. Jadi bukan hasil ternak. Ada sapi liar, banteng liar, kebo liar misalkan di hutan. Untuk wilayah Kota Semarang saya rasa ini tidak ada. Ya namanya sapi liar, banteng liar, domba liar, itu enggak ada. Mungkin di beberapa wilayah masih ada. Nah, kata Imam Ibnu Munzir, seandainya memungkinkan seorang misalkan berburu ke hutan belantara sana, ada sapi liar, ada banteng liar, tidak diternak, kemudian didapatkan hasil buruan itu, nanti ketika memasuki hari raya Idul Adha sah untuk disembelih sebagai hewan kurban. Bahkan bukan hanya saja sapi liar atau banteng katakanlah, wabid-dabbi. Seandainya ada seseorang yang berkurban dan yang dikurbankan itu adalah dob. Dob itu sejenis biawak, ya. Tetapi sebenarnya bukan biawak. Dob itu binatang, bentuknya itu mirip biawak dan itu adanya di lobang-lobang di gurun-gurun. Ya, bentuknya mirip biawak seperti itu. Bahkan ada yang menerjemahkan dob itu adalah biawak. Ya. Dalam sebuah hadis ada kata Rasulullah, la tattabi'anna sunana min man qablikum shibron bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhala hujratu dabbin la dakhaltumuh gitu. Akan datang suatu masa di mana nanti kalian wahai umat Islam itu mengikuti umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kalau sudah sejengkal nanti akan nambah sehasta demi sehasta. Hatta sampai nanti suatu ketika kalau seandainya ada dob, ya, biawak masuk ke sebuah lubang, kalian akan mengikutinya gitu. Nah, dob di sini adalah binatang yang biasa ada di gurun-gurun pasir. Di zaman Rasulullah SAW pernah suatu ketika di saat Rasulullah bersama para sahabat ya baru selesai istirahat dari sebuah peperangan, itu di antara sekian para sahabat ada yang menangkap dob, ya, disembelih. Setelah disembelih kemudian dimasak. Setelah dimasak dihidangkan, dipanggil Rasulullah. Para sahabat mengajak kepada Rasulullah untuk ya makan bareng. Hidangannya apa? Dob. Rasulullah bertanya, apa yang kalian makan? Kata para sahabat, ini adalah dob ya Rasulullah. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak mau memakannya, ya. Tapi sebagian besar pada waktu itu para sahabat memakannya. Tapi Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tidak melarang. Nah, kasus ini biasanya dalam kajian hadis dijadikan sebagai contoh apa yang disebut dengan takrir, ya. Takrir itu menjadi dasar hukum. Jadi diamnya Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat melakukannya, tapi Rasulullah tidak melakukannya, tapi Rasulullah tidak melarangnya gitu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah menyetujuinya. Ya, makanya hukum dob itu secara hukum fikih boleh dimakan. Nah, makanya dalam kitab ini ya itu Ibnu Munzir berkata termasuk dob seandainya dikurbankan sah gitu. Tapi maaf, ini hanya sebagai informasi saja bahwa ternyata ada dalam kajian fikih yang berpendapat selain unta, selain sapi, selain kambing, selain domba boleh disembelih. Salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Munzir. Wa bihi qala Dawud ya fi baqaril wahsy, dan termasuk Imam Abu Daud Az-Zahiri
Imam Abu Dawud Az-Zahiri, ya, salah satu di antara yang dijadikan rujukan oleh dalam mazhab Az-Zahiri, Imam Abu Dawud, dalam kitabnya dia berpendapat bahwa boleh saja menyembelih hewan sapi hasil buruan, banteng hasil buruan, bukan hasil ternak. Bahkan dalam kitab ini sebutkan wa ajazahu Ibnu Hazm, bahkan ada seorang ulama Ibnu Hazm yang mengarang sebuah kitab fikih namanya Al-Muhalla, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Az-Zahiri. Ibnu Hazm berpendapat apa? Wa ajazahu Ibnu Hazmin bikulli hayawanin yu'kal lahmuhu. Jadi Ibnu Hazm membolehkan untuk berkurban siapa saja, dan yang dikurbankan itu bikulli hayawanin yu'kal lahmuhu, setiap hewan yang binatang itu, yang hewan itu dagingnya boleh dimakan. Dagingnya boleh dimakan. Jadi kata Ibnu Hazm, yang penting hewan itu dagingnya sah, halal untuk dimakan, bukan termasuk binatang yang diharamkan untuk dimakan. Itu boleh dikurbankan. Tidak hanya unta, tidak hanya kambing, tidak hanya domba saja. Min di arba'in, baik hewan itu berkaki 4, auto irin, atau binatang itu kakinya cuma 2, binatang unggas. Ya, apa contohnya binatang unggas? Ayam jantan, burung, entok misalkan itu, atau apa saja. Ini pendapat Ibnu Hazm, ya, dalam kitabnya nanti. Dan Ibnu Hazm ini salah satu ulama mazhab Daud Az-Zahiri ini, dan sebagian masyarakat ada yang kitabnya dijadikan sebagai rujukan dalam masalah fikih. Jadi wa ajazahu Ibnu Hazm berpendapat boleh saja bikuli hayawanin yu'kal lahmah, setiap hewan binatang yang boleh dimakan dagingnya. Min di arba'in, baik yang binatang itu kakinya 4, auto irin, atau kakinya apa? Hewan unggas. Kalau kaki 4 selain sapi, selain domba, ya, selain kambing, boleh saja. Menurut Ibnu Hazm, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Apa dalilnya? Apa alasannya? Ternyata kalau para ulama tempo dulu, kalau berpendapat tentang suatu hukum fikih, pasti mereka itu punya dalil, punya alasan. Terlepas dalilnya kuat atau lemah, tapi mereka punya alasan. Tidak hanya berpendapat asal berbeda saja. Apa alasannya? Maka dalam kitab ini disebutkan wahtajja biqauli Bilalin radhiyallahu anhu, ternyata berargumen, dia berpendapat, berdalil tentang bolehnya berkurban itu dengan memotong selain seekor unta, selain seekor sapi, selain seekor domba, selain seekor kambing. Pernyataan Bilal bin Rabah apa? Ma kuntu ubali lau dhahaitu biddi. Dikutip dari hadis Abdul Razak dengan sanad yang sahih, dan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Jadi seorang sahabat Bilal bin Rabah, seorang muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang beliau juga melalui kabar gembira, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia calon penghuni surga. Ya. Ternyata Bilal bin Rabah pernah memberikan sebuah statement, pernyataan, ma kuntu ubali lau dhahaitu biddik.
Aku tidak peduli. Pokoknya aku mau berkurban. Walaupun yang aku kurbankan adalah seekor ayam jantan saja. Subhanallah. Ya, seorang Bilal bin Rabah yang dijamin masuk surga, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan sebuah statement, ma kuntu ubali, pokoknya saya enggak peduli. Lau dhahaitu, aku akan berkurban, aku akan menyembelih, walaupun yang aku sembelih bukan unta, bukan kambing, bukan domba, tapi adalah seekor ayam jantan. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pendapat sebagian para ulama. Tapi sekali lagi, bahwa pendapat yang menyatakan diperbolehkan menyembelih hewan kurban selain unta, selain sapi, selain domba, selain kambing, tapi setiap binatang apapun itu yang penting dagingnya boleh dimakan, ayam, ya, kemudian bebek misalkan, atau apapun itu yang penting halal, tidak termasuk yang diharamkan untuk dimakan, boleh. Itu menurut Ibnu Hazm, atau itu juga menurut Imam Ibnu Munzir. Tapi sekali lagi, pendapat ini adalah pendapat yang minoritas. Sangat sedikit sekali para ulama yang berpendapat membolehkannya. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ya, jelas, bahkan ini mendekati hampir sepakat bahwa hanya 4 jenis binatang saja: unta, sapi atau kerbau misalkan, kemudian apa? Domba ataupun kambing. Bapak Ibu rahimakumullah, ammal ibil wal baqor, adapun terkait dengan penyembelihan unta maupun sapi, faqad subbita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, dhahau biha, karena memang Rasul dan para sahabat pernah menyembelih unta, pernah menyembelih sapi, pernah. Wal jumhur, dan mayoritas para ulama, ala annahu yazuzu an yastaraka sab'atun fi baqaratin au badanah. Nah, sepakat para ulama boleh khusus untuk penyembelihan unta, untuk penyembelihan sapi, itu maka penyembelihannya bersama-sama, berserikat, kepemilikannya apa? Untuk 7 orang. Dan ini kita sudah mafhum bersama, sudah tahu bersama, dan umat Islam hampir sepakat. Apa dalilnya? Nah, apa sih alasannya? Mungkin sering kita bertanya, kok kenapa kalau kambing kepemilikannya itu harus 1 orang, kalau sapi boleh kepemilikannya itu dibeli, dimiliki untuk 7 orang, unta juga untuk 7 orang. Ini dalilnya apa? Alasannya apa? Kita harus tahu. Karena yang namanya ibadah, itu ada sebuah kaidah dalam ibadah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, al-aslu fil ibadati mamnu'un. Hukum asal dalam masalah ibadah itu mamnu. Mamnu itu apa? Jangan coba-coba melakukan rekayasa, jangan coba-coba melakukan improvisasi. Hukum asal dalam masalah ibadah mamnu, jangan dulu dilakukan kecuali ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Apa? Al-Quran, ayatnya apa? Yang kedua, sunnah Rasulullah, hadisnya apa? Ditambah lagi nanti pernyataan para ulama, ya, pendapat para ulama. Nah, kita juga sama, harus mengetahui dalilnya. Nah, apa dalilnya bahwa boleh seorang menyembelih sapi atau unta dan itu diperuntukkan buat 7 pengurban? Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah.
Apa hadisnya? Qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Nah, ini hadisnya. Ini landasan hukumnya. Ini dalilnya. Kenapa seorang boleh menyembelih untuk sapi peruntukan untuk 7 orang pengurban, unta untuk 7 pengurban, karena ternyata dahulu para sahabat melakukannya seperti itu. Kata Jabir bin Abdullah, naharuna, kami menyembelih ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu terjadi kalau tidak salah pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah 6 tahun Rasulullah hijrah di Madinah, 6 tahun meninggalkan kota Mekah, ya, tiba-tiba Allah memberitahukan kepada Rasulullah melalui mimpinya bahwa Rasulullah bersama para sahabat akan segera bisa ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Rasulullah rindu 6 tahun meninggalkan Ka'bah, meninggalkan kampung halamannya bersama para sahabat. Kapan bisa kembali ke kota Mekah? Karena pada waktu itu kota Mekah masih di bawah kekuasaan kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah dan para sahabat diusir dari kota Mekah, rindu kapan bisa kembali ke kota Mekah untuk bertawaf. Akhirnya apa? Allah memberitahukan lewat mimpinya, Rasulullah bersama para sahabat berbondong-bondong pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ketika ternyata setelah Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat, kita akan menunaikan ibadah haji, berangkatlah berbondong-bondong dengan membawa sembelihan. Ada yang bawa unta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing. Di tengah perjalanan, di saat Rasulullah sudah di Hudaybiyah, ternyata Rasulullah berhenti dan Rasulullah membatalkan rencananya untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena pada waktu itu kaum musyrikin Quraisy melarangnya kepada Rasulullah untuk datang ke kota Mekah. Padahal Rasulullah pergi ke kota Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk menunaikan ibadah pada waktu itu, ibadah haji. Singkat cerita, pada waktu itulah terjadi kesepakatan, yaitu yang disebut dengan am atau al-ahdul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bertempat di Hudaybiyah. Rasulullah tidak jadi menunaikan ibadah haji, dan kemudian ada kesepakatan bersama musyrikin Quraisy untuk bisa menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya, baru boleh diizinkan. Dan pada waktu itu ditulislah kesepakatan-kesepakatan itu, walaupun sebagian para sahabat pada waktu itu protes, tidak setuju. Kenapa? Karena pada waktu itu isi butir-butir perjanjian itu menurut para sahabat, Umar termasuk di dalamnya, berpendapat itu merugikan Rasulullah. Tapi singkat cerita, akhirnya perjanjian itu sudah ditandatangani, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memotong kambing, unta, sapi di Hudaybiyah itu. Kenapa? Karena tidak jadi menunaikan ibadah haji, dan kebetulan pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 10 itu, hari Nahar. Maka pada waktu itu Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelihnya, dan tidak ada satupun para sahabat yang meresponnya. Akhirnya Rasulullah berkata kepada istrinya yang ikut pada waktu itu, ya, Rasulullah mengadu dan curhat kepada istrinya. Kata istrinya, Rasul, sudah, engkau ambil pisau, engkau potong sendiri, nanti mereka pun insya Allah akan mengikutinya. Akhirnya Rasulullah mengambil pisaunya dan menyembelih hewan sembelihannya sendiri, dan akhirnya para sahabat pun mengikutinya. Nah, disebutkan
ketika itu bahwa para sahabat bersama Rasulullah pada Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah apa? Dia menyembelih al-badanah an sab'atin, 1 ekor unta itu untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan sapi juga peruntukannya untuk 7 orang. Ya. Dari sini akhirnya para ulama sepakat bahwa khusus untuk unta, khusus untuk sapi, maka kepemilikan boleh peruntukan pengorbanannya untuk 7 orang. Jadi inilah dalilnya. Nah, wa qala Syaukani, Imam Asy-Syaukani berpendapat, ada seorang ahli hadis Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram. Dia berpendapat tujza al-badanah an asyrah fil udhiyah. Kata Imam Asy-Syaukani, diperbolehkan untuk unta, khusus unta itu bukan hanya 7 tapi apa? 10 orang. Ya. Itu menurut siapa? Menurut Imam Asy-Syaukani. Tapi menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, maka unta itu adalah cukup 7 saja. Tidak diperuntukkan buat 10 orang. Ya. Nah, ini terjadi khilafiyah memang Bapak Ibu Rahimahullah. Ada dalam riwayat yang lain, memang dalam sebuah riwayat, dan itu dicatat di dalam kitab Al-Hasyiyah ketika membahas fikih kurban, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu fi kisbil ghanam, ya, asran man syaa bi ba'irin. Nah, gitu kan. Jadi dalam riwayat yang lain, untuk unta itu diperbolehkan 10 orang. Ya. Tetapi sekali lagi oleh sebagian atau mayoritas para ulama, pendapat ini kemudian dilemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ishtaratal Imam Malik rahimahullah khilafan lil jumhur terkait dengan penyembelihan kurban berupa unta atau berupa sapi. Menurut Imam Malik itu disyaratkan, syaratnya diperbolehkan 1 unta dimiliki untuk 7 pengurban, sapi untuk 7 pengurban. Apa? An yakunu min baitin wahid. Syaratnya yang 7 orang itu terdiri dari 1 keluarga, famili, ibunya, ya, atau istrinya, suaminya, anaknya, atau siapapun. Jadi yang 7 itu kalau dalam mazhab Maliki, syaratnya itu adalah bukan orang yang di luar dari 1 keluarga, tetangga jauh misalkan, tapi harus dari 1 keluarga, 1 famili, ya, 1 rumah, 1 keluarga. Ya. Tetapi dalam kitab ini wa fihi nazarun, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Ya, pendapat ini tidak kuat, pendapat ini lemah. Kenapa? Karena memang tidak ada hadis yang tegas dan jelas yang menunjukkan bahwa 7 pengurban itu adalah harus terdiri dari 1 keluarga. Apa alasannya? Li'anna fi hadisi Jabiril mutaqaddam, karena dalam hadis Jabir yang sudah tadi kita bacakan terkait dengan kisah Rasulullah bersama para sahabat di saat tahun Hudaybiyah, ketika setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, ketika memotong hewan unta atau sapi pada waktu itu apa?
naharna bil Hudaybiyah al badanah an sab'atin, kami menyembelih pada saat perjanjian Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, begitu juga seekor sapi untuk 7 orang, wa qad kanu ashtatan min qabailin syatta. Jadi yang 7 orang itu yang menyembelihnya satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 1 orang, itu tidak dari satu keluarga, bukan dari satu keluarga, satu rumah, bukan. Tapi apa? Terdiri dari qabilah yang berbeda-beda. Kalau seandainya syaratnya sebagaimana menurut mazhab Maliki bahwa yang 7 orang itu harus dari satu keluarga, kenapa di saat para sahabat menyembelih hewan kurban pada tahun Hudaybiyah, di saat menyembelih unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, disebutkan kanu ashtatan min qabailin syatta. Jadi itu semua terdiri dari qabilah yang berbeda-beda, bukan dari satu keluarga, bukan dari satu famili. Walau ittafaqat qabailuhum lam tattafiq buyutuhum. Kalaupun mereka satu qabilah, katakanlah qabilahnya sama, tapi yang satu qabilah sama itu, satu qabilah terdiri dari rumah-rumah yang berbeda, dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi menurut jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas para ulama, diperbolehkan saja, monggo, tidak harus dari satu keluarga, tidak harus dari satu famili. Beda keluarga, beda warga, beda RT, beda RW, bahkan bisa jadi beda kelurahan misalkan, tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ajazal jumhur terkait dengan penyembelihan hewan kurban berupa sapi atau unta yang peruntukannya diperbolehkan untuk 7 orang. Menurut jumhur ulama, khilafan li Abi Hanifah, bertolak belakang, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, an yashtaraka ba'du sab'ati biniyatil kurbati wa ba'duhum biniyati iradatil lahmi. Jadi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama, Bapak Ibu rahimakumullah, diperbolehkan saja orang yang menyembelih sapi, menyembelih unta yang jumlahnya 7 itu, bahwa niat atau peruntukan mereka menyembelih hewan yang dimaksud itu boleh sebagiannya tujuannya untuk penyembelihan hewan kurban, atau sebagiannya tujuannya bukan untuk kurban, tapi hanya sekedar untuk dia mendapatkan daging hewan biasa saja, untuk pesta misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, atau misalkan untuk akikah, dalam satu kambing atau satu sapi misalkan ada 5 orang misalkan, 5 orang sepakat bahwa yang 5 orang itu niatnya apa? Dia ingin menyembelih hewan kurban. Tapi ada 2 orang datang, dia memberikan jumlah uang yang sama, tapi dia niatnya bukan untuk kurban. Yang satu misalkan kebetulan tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu, atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13, dia mau mengadakan resepsi hajatan, mau misalkan ya, mau melakukan khitan anaknya, dan itu butuh apa? Butuh daging sebagai hidangan. Nah, niatnya dia itu apa? Tidak kurban. Nanti hewan yang punya saya
saya tidak akan dibagikan. Kenapa? Ini hanya untuk hidangan saja nanti. Tanggal 10 atau tanggal 11 anak kami mau dikhitan. Yang satu lagi misalkan, saya juga sama. Saya tidak niat untuk berkurban, tapi niatnya mau akikah misalkan Bapak Ibu. Jadi yang 5 niatnya untuk kurban, yang satu lagi untuk akikah, yang satu lagi untuk resepsi pernikahan, untuk resepsi walimatul khitan misalkan. Menurut jumhur ulama itu boleh, sah, tidak mengapa. Ya. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak boleh, gitu kan. Nah, apa alasannya? Kenapa jumhur ulama berpendapat diperbolehkan saja ketika orang menyembelih hewan sapi atau unta, tidak harus semua diniatkan untuk hewan kurban? Li'anna kullama jaza an yashtaraka fihi sab'ah idza kanu mutaqarribin jaza an yashtaraku fihi wa in kana ba'duhum ghairu mutaqarrib kasab'ah minal ghanam. Jadi kalau seandainya yang 7 itu ya diperbolehkan untuk berserikat, yang 7 itu bukan ya satu keluarga, tapi masing-masing berbeda-beda, berbeda keluarga, berbeda warga, berbeda RT RW misalkan, itu diperbolehkan kepemilikannya untuk 7 orang, maka berarti apa? Selain untuk berkurban juga boleh. Yang penting ada jumlahnya 7 gitu Bapak Ibu. Dan kemudian apa? Ya. Wali anna sahmun kullu wahidin mu'tabar biniyatihi la biniyati ghairihi. Karena setiap bagian daging yang dia dapatkan dan setiap atau sejumlah uang yang diberikan kepada panitia misalkan, itu masing-masing sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Dan adanya perbedaan niat ini, yang satu buat kurban, yang satu buat akikah, yang satu buat resepsi, itu tidak mempengaruhi masing-masing pengurban, bahwa setiap pengurban akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah sesuai dengan niatnya, tidak berdasarkan keseluruhan niat gitu. Sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap seseorang, setiap individu, satu orang ketika dia punya niat, punya keinginan, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau seandainya yang satu niatnya hanya untuk akikah, ya dia akan mendapatkan pahala akikah, bukan pahala kurban. Kalau dia niatnya hanya untuk mendapatkan daging saja, dia hanya akan mendapatkan daging saja. Ketika dia mengadakan acara resepsi, dia sodakoh saja gitu kan. Sunnahnya dia dapatkan sunnah dari acara apa? Walimatul khitannya, bukan dari kurbannya. Nah khusus yang kurban, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Dia apa? Niatnya tetap. Walaupun yang satu untuk akikah, yang satu buat untuk walimatul khitan, tapi yang 5 tetap dia mendapatkan pahala berkurban. Jadi niat orang yang berkurban dan pahalanya tidak terpengaruh dengan niat orang yang dia memotong untuk akikah atau untuk resepsi walimatul khitan. Ya. Apa? Li'anna niyata ghairul mutaqarrib la tu'athir fi niyatil mutaqarrib. Nah, ini alasan menurut jumhurul ulama, karena niat atau orang yang bukan ditujukan buat kurban
tidak akan berpengaruh, tidak mempengaruhi niat orang yang berkurban itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, ini menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Tapi dalam prakteknya sekali lagi saya juga belum pernah mendapatkan, ya, belum pernah mendapatkan Masjid As-Salam atau di panitia pengorbanan yang lainnya. Saya belum pernah mendapatkan. Tapi kalau seandainya ada, sekali lagi secara hukum fikih itu sudah dibahas oleh para ulama. Jumhurul ulama itu membolehkan kecuali mazhab Hanafi. Jadi kalau kita mau mengikuti pendapat yang mayoritas, adalah yang mayoritas itu membolehkan, Bapak Ibu. Ya. Dan seandainya misalkan suatu saat nanti takmir menghadapi suatu masalah, ada orang yang berkurban untuk pembelian sapi cuma 5 orang, nyari yang 2 orang lain gak ada. Ada tetangga kebetulan dia mau mengadakan resepsi walimatul khitan atau apalah misalkan, yang satu akikah misalkan, di jumlah total harganya berarti apa? Masuk untuk 7 orang. Boleh? Menurut jumhur ulama boleh. Tapi menurut mazhab Hanafi itu tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi sekali lagi, ya, kalau bisa sudahlah. Yang 7 orang itu memang niatnya semua untuk kurban semua, itu lebih selamat. Karena juga faktanya ya, saya belum pernah mendapatkan juga kisah atau riwayat bahwa Nabi dan para sahabat berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, niatnya beda-beda gitu kan. Karena faktanya dalam aplikasi prakteknya di lapangan bahwa 1 unta, 1 sapi untuk niat yang berbeda-beda, saya juga belum mendapatkan. Tapi sekali lagi di dalam fikih dibahas, dalam kitab-kitab fikih itu juga sudah dibahas, mayoritas para ulama membolehkan kalau seandainya itu terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah ya, pembahasan seputar tentang fikih kurban terkait dengan dalil, argumen, alasan yang dijadikan oleh para ulama terkait dengan bolehnya penyembelihan hewan sapi, unta untuk 7 orang. Bolehnya menurut sebagian kecil para ulama, ada yang berpendapat boleh saja yang 7 orang itu, ya, itu tidak mesti kemudian harus ditujukan buat penyembelihan hewan kurban. Para ulama sepakat diperbolehkan. Sebagian pendapat ada yang mengatakan 1 unta untuk 10 orang diperbolehkan, tapi ini hanya pendapat yang minoritas saja. 1 unta, 1 sapi, jumhur ulama berpendapat tidak harus terdiri dari 1 keluarga, tapi diperbolehkan saja dari keluarga yang berbeda-beda. 1 sapi, 1 unta, menurut jumhur ulama diperbolehkan saja, tidak harus diniatkan untuk ibadah kurban semuanya, diperbolehkan saja seandainya ada yang niatnya diperuntukkan buat akikah atau buat resepsi atau yang lainnya. Hanya saja setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Orang yang akikah tidak akan mendapatkan pahala kurban. Orang yang tujuannya untuk mendapatkan dagingnya saja, karena akan dimanfaatkan untuk resepsi misalkan, dia tidak akan mendapatkan pahala kurban. Begitu juga orang yang kurban, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan niat orang yang akikah. Demikian menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Nah, kemudian yang terakhir, wa amma dha'n, adapun terkait dengan penyembelihan hewan kurban berupa domba atau kambing, maka dalilnya adalah riwayat Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibasyaini amlihaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menyembelih 2 seekor kibas yang berwarna putih.
wa tujza'u asyatul wahidah anir rajuli wa ahli baitihi. Dan diperbolehkan juga menurut para ulama 1 ekor kambing disembelih yang peruntukan pahalanya itu adalah diperbolehkan, diniatkan 1 ekor kambing pahalanya juga diperuntukkan buat anggota keluarganya. Jadi kepemilikannya adalah 1 orang, ya, tidak boleh patungan, seperti patungan 1 unta dibeli oleh 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang, kambing 1 orang. Tapi diniatkan pahalanya, peruntukannya, yang 1 kambing itu bukan hanya saja pahalanya untuk si pengurban, tapi dia juga termasuk buat ahli baitihi, untuk anggota keluarganya. Apa? Karena ternyata dalam sebuah riwayat Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kibashin aqran yata'u fi sawadin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mendatangkan kibas, domba, 1 domba yang bertanduk, wa ya'tu fi sawadihi, kemudian kakinya berwarna hitam, untuk ketika kambing atau domba itu berdiri, bagian kakinya hitam warnanya, wa yabruku fi sawadin, begitu juga di bagian perutnya berwarna hitam. Jadi salah satu kibas yang disembelih oleh Rasulullah, selain ada yang warnanya putih semua, Rasulullah juga pernah menyembelih seekor kibas atau domba yang warnanya putih, tanduknya tinggi, panjang, kemudian apa? Kakinya yang biasa dipakai untuk menginjak ada warna hitamnya, wa yabruku fi sawadin, begitu juga di bawah perutnya ada warna hitamnya, wa yanzuru fi sawadin, begitu juga di antara 2 matanya berwarna hitam. Fa utiya bihi, kemudian dibawakan kibas itu kepada Rasulullah untuk Rasulullah sembelih. Faqala laha, dan Rasul berkata kepada Aisyah, ya Aisyah halimil mudiyah, wahai Aisyah tolong carikan pisau. Summa qala iskhidhiha bihajarin, asahlah pisau itu. Fa fa'altu, Aisyah melakukannya. Summa akhadhaha, kemudian Aisyah mengambil gibas itu, wa akhadhal gibas, kemudian Rasulullah pun mengambil gibas itu, fa'ajahu, kemudian dibaringkannya, kemudian Rasulullah menyembelihnya. Dan di saat Rasulullah menyembelih, Rasul berkata, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhaha. Rasulullah di saat akan menyembelih hewan sembelihannya, dia berkata Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah hewan kurban ini, 1 domba ini, min Muhammad, dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa dhaha, kemudian Rasulullah menyembelihnya. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang bernama Atha bin Yasar datang kepada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah. Kaifa kana dhuhaya ala ahdi Rasulullah, wahai Abu Ayyub, bagaimana sih dahulu kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Rasulullah SAW kalau orang berkurban seperti apa? Faqala, maka Abu Ayyub menjawab, kana rajulu, dahulu kami berada di zaman Rasulullah SAW, ketika orang mau menyembelih, seorang menyembelih, ar-rajulu yudhahi bisyatin, 1 orang menyembelih 1 ekor kambing, anhu, yang 1 ekor kambing untuknya, wa an ahli baitihi, dan
untuk anggota keluarganya. Fayakulun, maka yang menyembelih, satu keluarga menyembelih, memakan dagingnya. Wa yut'imun, maka dia juga memberikan kepada fakir miskin. Hatta tabahan nas fasarat kama taro, sampai kemudian pada masa-masa berikutnya orang berlomba-lomba, berbangga-bangga untuk menyembelih hewan kurban. 1 ekor disembelih untuk 1 orang. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini dijadikan oleh para ulama bahwa diperbolehkan saja bagi seseorang dalam sebuah keluarga yang dia hanya mampu untuk membeli 1 ekor kambing, maka ketika seorang suami kemudian dia membeli 1 ekor kambing, istrinya, anak-anaknya, atau siapapun yang berada di rumah itu yang menjadi tanggungan suaminya, maka dia sudah mendapatkan pahala berkurban. Karena begitulah di zaman Rasulullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah yang disebut dalam mazhab Syafi'i, bahwa bagi seseorang yang dia memiliki keluarga besar, yang tidak mampu setiap individu untuk menyembelih hewan kurban, cukup 1 kambing untuk 1 keluarganya. Inilah yang kemudian disebut dengan sunnah kifayah. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarganya. Ketika seorang suami berkurban, maka istrinya, anak-anaknya, dan siapapun yang berada di rumah, itu yang menjadi tanggungan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dia sudah cukup, dia sudah berkurban. Diperbolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan hukum penyembelihan hewan kurban. 1 ekor unta, 1 ekor sapi, domba ataupun kambing. Dari sisi kepemilikannya, dari sisi peruntukannya, dan termasuk juga adalah dari sisi kebersamaannya dalam menyembelih 1 ekor unta atau sapi, diperbolehkan untuk niat yang berbeda-beda menurut jumhurul ulama. Mudah-mudahan kita semua di saat nanti memasuki 10 hari pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki untuk kita menyembelih hewan kurban, karena tidak ada sedekah yang paling utama, amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah di antaranya adalah bagi yang mampu, maka tidak ada kecuali menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semua untuk kita bisa menunaikan amalan yang sangat istimewa ini. Bapak Ibu sekalian, demikian sementara kajian kita di malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih seputar tentang fikih kurban. Syarat apa saja yang harus terpenuhi selain jenis hewan yang tadi disebutkan, berapa umurnya, kemudian apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang mudhahi ketika dia berkurban agar kurbannya benar-benar menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal sudah barang tentu nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.